Oke, halo semuanya. Kembali lagi di Leon Family Channel. Kali ini kita akan membuat cai kue goreng ya. Nah, sekarang proses yang pertama-tama sebelum kita memulai semuanya, kita akan parut dulu bengkuangnya seperti ini. Oke, nah ini udah hasilnya. Sekarang kita akan perlihatkan apa saja yang kita perlukan. Di sini bahan-bahannya. Dan kiri yang kanan ini beda-beda ya, ini untuk kulit dan ini untuk isiannya. Oke, untuk isiannya ini kita ada bengkuang yang sudah diparut, itu terdiri dari 3 buah bengkuang. Hasilnya seperti ini ya, menggunung. Oke, lalu kita punya hebi yang sudah kita cincang ini dengan bawang putih, terus ada garam dan juga lada. Untuk kulitnya, di sini kita sudah menyiapkan 200 gram tepung beras, oke, 60 gram tepung tapioka, 2 sendok makan minyak sayur, garam, dan 70 ml air putih. Nah, sekarang kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu membuat kulitnya. Sebelum membuat kulitnya, kita di sini kita buat ini dulu ya, kita masak dulu isiannya ya. Sekarang kita akan panaskan dulu minyaknya, kita buat dulu isiannya. Sorry. Di sini kita buat dulu, kita panaskan dulu minyaknya. Terus akan langsung kita tumis hebi dan bawang putih yang sudah kita cincang. Oke, kita tumis sampai dia kering dan harum. Kita tumis terus, kita aduk. Pokoknya kita pastikan ebi ini sampai kering dan wanginya keluar, aromanya keluar. Untuk membuat ini tidak terlalu repot ya kawan-kawan. Yang penting kita tumis saja terus. Nah, setelah udah, sekiranya sudah wangi, kita masukkan parutan bengkuang yang sudah kita kerjakan tadi ke dalam adonan dalam hasil yang ebi tadi. Nah, habis itu kita aduk-aduk lagi. Kita aduk-aduk ebi ini sampai kita mendapatkan tekstur yang kita mau, yaitu dia sudah tidak terlalu basah lagi. Kita harus sampai mengurangi kandungan air di dalam ebinya. Oke, kita aduk seperti ini sampai dia merata. Jangan terlalu kuat, takutnya akan hancur. Lalu tambahkan garam. Lalu kita akan tambahkan lada juga. Besok kita akan aduk lagi sampai bumbunya tercampur merata seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan proses menumisnya. Oke, ini dia hasilnya. Hasil bengkuang yang sudah kita tumis tadi. Tuh, lihat warnanya udah kecoklatan dari yang warna putih. Ini udah tercampur dengan ebinya ya. Yuk, kita buat kulitnya. Oke. Sekarang kita akan menggunakan teflon yang sudah kita bersihkan tadi. Terus kita akan masukkan tepung berasnya ke dalam. Oke. Lalu kita campurkan tepung tapiokanya. Lalu minyak makan atau minyak sayur 2 sendok makan, garam, lalu air ke dalam adonannya. Terus kita aduk-aduk seperti ini. Pokoknya aduk semuanya sampai semuanya tercampur merata. Aduk. Oke, sekarang kita akan pastikan adonan ini sampai tercampur rata, tidak ada yang menggumpal-gumpal dulu ya. Pastikan semuanya teradoni, ya teradoni lah.
Pokoknya semua udah sampai tercampur rata dengan airnya. Lepas itu kita baru akan nyalakan apinya menggunakan api yang kecil. Kita akan masak, aduk terus, kita masak sampai adonannya akan menjadi mengental seperti itu. Ini kita masih dalam proses mengaduknya ya. Kita aduk terus, aduk terus. Pokoknya sekiranya kalau dia udah itu, baru kita akan nyalakan apinya. Nah, ini ya. Ini kan apinya udah nyala tadi, rupanya ini apinya udah nyala. Terus kita aduk terus nih sampai udah menggumpal. Ah, kalau sudah menggumpal, hasilnya akan seperti ini. Ini prosesnya nih hampir-hampir mirip dengan membuat empek-empek ya. Prosesnya juga hampir sama seperti ini. Kita harus membuat adonan dulu sampai dia akan mengental, baru akan kita proses, kita akan bentuk dia. Cuman bedanya kalau kita empek-empek ini diisi dengan telur ataupun yang lenjar tidak diisi apa-apa, siapa dicampur dengan ikan. Kalau ini kan enggak nih ya, ini benar-benar hanya tepung, garam, minyak doang. Nah, kita uleni terus. Ini kalau bisa buatnya pakai panci anti lengket ya, pakai teflon ya. Soalnya kalau pakai panci biasa dia pasti akan lengket banget di panci gitu. Akan membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk membersihkan panci. Lebih disarankan menggunakan teflon untuk memasak atau membuat adonan kulit ini. Oke, sekarang kita aduk-aduk terus, uleni terus. Dan kalau misalnya sudah kiranya udah selesai, kita akan angkat. Hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, ini kita siapkan tepung terigu. Oh, tepung tapioka. Sorry, salah. Tepung tapioka. Tepung tapioka kita oleskan di spatulanya. Dan kita oleskan juga nanti di tangan kita saat kita akan membentuk adonannya. Supaya apa? Supaya dia tidak lengket-lengket di tangan saat kita akan membuat adonannya. Membuat cetakan adonannya tuh. Kita taburin di bawah-bawah, kita sambil aduk-aduk ini ya. Soalnya ini kan masih basah nih. Bukan masih basah sih, ini masih panas gitu, dia masih lengket-lengket gitu. Nah, kita harus oles terus nih di tangan pakai tepung tapiokanya. Kalau teman-teman ada tempat atau meja yang terbuat dari aluminium yang dingin, itu lebih bagus lagi ya. Biasanya kan kalau untuk membuat adonan seperti ini, dia alasnya kan harus yang berbahan dingin gitu. Jadi lebih disarankan sih pakai itu. Tapi kalau nggak ada, pakai yang alas seperti ini, yang karpet untuk buat kue juga nggak masalah, boleh juga. Kalian bisa dapatkan di Shopee juga ini. Oke, ini kan kita ulangi terus dan hasilnya akan seperti ini. Nah, sekarang kita mengoleskan sedikit tepungnya di tangan, lalu kita ambil sedikit seperti ini, kita bulat-bulatin, bulat seperti ini. Lalu kita akan pinch, akan kita jepit-jepit gitu. Kita akan lebarkan seperti itu. Lebarkan sampai dia melebar. Oke. Kalau sudah melebar seperti ini, nanti tinggal kita isi adonannya. Oke. Pastikan tangan harus ada tepungnya ya, biar nggak lengket-lengket ya. Soalnya masih ini agak panas, masih ada sedikit lengket gitu. Oke, tinggal kita isi adonannya. Setelah isi adonannya, kita akan lipat masukkan ke dalam. Nah, seperti ini, lipat. Tapi ini yang ini fail ya, karena biasa yang pertama tuh pasti fail. Saya nggak tahu gimana caranya.
Jadi yang pertama saya ya sembarang-barang aja. Tapi nanti yang selanjutnya akan ada dikasih lihat teorinya yang benar, cara melipatnya itu seperti apa. Yang ini jangan ditiru ya. Ini salah ini. Tapi bentuknya bagus. Nanti video selanjutnya dia akan cara melipat yang benarnya seperti apa. Yang ini jangan ditiru. Ini hanya uji coba karena kita juga belum pernah buat, dan ini adalah first time kita membuat cai kue goreng. Ini dia hasil setelah berjuang melipat banyak adonan. Ini sudah siap untuk dikukus. Tuh, gila, asoy nggak tuh? Bentuknya jumbo-jumbo. Inilah kenapa cai kue itu lumayan mahal ya, karena buatnya tuh penuh dengan perjuangan, makanya dia agak mahal. Tapi agak terasa juga sih ya, kalau mau beli itu mahal juga. Nah, ini setelah dikukus, sudah dikukus, yang sudah dikukus nih hasilnya. Dia akan lebih lembut-lembut. Nah, ini sudah kita angkat dan atasnya sudah kita oles dengan minyak bawang putih yang sudah kita buat videonya sebelumnya, bisa dilihat di video sebelumnya. Oke, nah, ya, buat informasi aja ya, sebelum kita goreng itu adonannya setelah kita kukus kita harus diamkan dulu ya, sekitaran 15 menit atau 20 menit sebelum digoreng. Nah, untuk menggorengnya masukkan minyak biasa, terus bisa dicampur sedikit minyak bawang putih yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini adonan cai kue yang sudah kita kukus, sudah kita dinginkan selama 20 menit. Nah, baru kita masukkan untuk digoreng, ditumis atau digoreng. Kita masukin satu persatu pelan-pelan ya, soalnya dia agak nempel-nempel. Nah, seperti ini kita masukin. Pokoknya hati-hati jangan sampai dia terlalu menempel dengan yang lain-lainnya. Soalnya kalau udah menempel mau kita angkat dia bakal sobek dia. Nah, ini kita akan tunggu dia sampai matang. Nah, ini udah matang nih. Sekarang tinggal kita sajikan. Hasilnya seperti ini. Simple bukan?